yang sanak sabarataan, yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Subhanallah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Inilah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga dengan tempo yang singkat beliau sanggup merubah dan mereformasi akhlak manusia. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang baik akhlaknya, yang mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, akhlak Nabi Muhammad, fa'fu anhum, yaitu memberikan ampun, amnesti, pengampunan kepada orang-orang yang bersalah. Bagaimana hati ini lembut, bagaimana hati ini bisa memberikan dan memaafkan kesalahan orang lain. Itulah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini rindu dengan pemimpin-pemimpin yang pemaaf, rindu dengan pemimpin-pemimpin yang sayang kepada umatnya. Inilah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan ampun sekalipun kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Bagaimana dalam sejarah, banyak sekali sejarah menggambarkan bagaimana sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya akhlak Rasulullah ini, saking hebatnya Rasulullah, hingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example, we all excellences have been blended in one personality. Rasulullah adalah satu-satunya tokoh yang segala kesempurnaan ada pada sosok diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Al-Busiri pun mengatakan Rasulullah itu hebat dalam setiap keadaan. Kalau kita ini kan hebatnya sebagian-sebagian. Kalau Rasulullah itu hebatnya di setiap tempat. Di rumah dia hebat, di pasar dia hebat, di medan perang dia hebat, di hadapan keluarganya dia hebat, di hadapan sahabat-sahabatnya dia hebat, di hadapan musuhnya dia hebat. Waktu berjalan dia hebat, waktu berlari Rasulullah hebat, duduknya Rasulullah hebat, berdirinya Rasulullah hebat, tidurnya Rasulullah hebat, makannya Rasulullah hebat. Semua kondisi hebat. Kalau kita ini kan hebatnya sebagian-sebagian. Di kantor hebat, satu kantor kita orang omelin. Pulang ke rumah diketok sama istrinya pakai rinjing. Sialan kata istrinya, takut kita. Maka oleh karena itulah, maka pantas Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwasanya Rasulullah ini, he is the only one example where all excellences have been blended in one personality. Segala kehebatan, segala keagungan, segala kesempurnaan terkumpul pada sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ketiga tadi, fa'fu anhum, ampuni kesalahan-kesalahan mereka, ampuni apapun kesalahan mereka selama mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wasyawirhum fil amr. Yang keempat yaitu wastaghfir lahum. Rasulullah suka memintakan ampun bagi orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak sejarah yang kita baca, berapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mintakan ampunan kami kepada Allah. Berapa sering Rasulullah mengangkat tangan memintakan ampun bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok pemimpin yang tidak pendendam, tidak pembenci. Andai Rasulullah itu pendendam, andai Rasulullah itu pembenci, andai Rasulullah itu pemarah, niscaya Islam tidak ada sampai sekarang ini. Tapi karena akhlak Rasulullah pemaaf, akhlak Rasulullah suka memintakan ampun dan maaf, maka Islam sampai sekarang ini tetap ada. Dan yang terakhir akhlak Rasulullah, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, yaitu bermusyawarahlah kepada mereka dalam setiap urusan dan keadaan. Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah semata-mata wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun begitu, ketika Rasulullah ingin melakukan sesuatu, peperangan umpamanya, pembangunan misalnya, yang dikedepankan oleh Rasulullah adalah musyawarah. Karena ketika terjadi musyawarah, maka rahmat Allah turun kepada mereka. Ketika kita melakukan musyawarah, maka Allah ikut membantu dengan urusan kita. Maka hebatnya Rasulullah, andai pun Rasulullah tidak bermusyawarah, toh apa yang dilakukan Rasulullah tetap diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah mencontohkan kepada kita semua, andai kau jadi pimpinan,
Andai kau jadi suatu pimpinan, andai kau jadi atasan, maka jangan kau sombong dengan bawahanmu. Ajak mereka bermusyawarah, ajak mereka bermusyawarah dalam setiap hal. Agar apa? Agar rahmat dan keberkahan Allah dalam setiap urusan yang kita laksanakan. Inilah yang baginda Rasulullah SAW lakukan. Wasyawirhum fil amr, melakukan musyawarah bersama-sama dengan para sahabat dalam setiap keadaan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika proses itu dilalui, niat itu sudah ada, rancangan sudah ada, rencananya sudah siap, kegiatannya pun sudah dilaksanakan. Fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu serahkan kepadanya, kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. The main processes and God judges. Manusia hanya berencana, Allah yang menentukan segalanya. Kenapa kita ini sering stres? Kenapa kita sering sakit hati? Kenapa kita sering merasa, aduh, tidak berhasil? Karena kita meletakkan semua urusan adalah tergantung kepada kesanggupan kita, tergantung pada kekuatan kita. Ingat, ada Allah di balik semuanya. Maka setiap urusan setelah dimusyawarahkan, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, apapun yang kita lakukan, ketika mencontoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, insya Allah membawa keberkahan baik dunia dan akhirat. Dan sanak sabarataan yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, hingga membuat kita semua takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikanlah kita pemimpin yang sayang kepada kita dan sayang kepada semuanya, dan berikanlah kita pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.